Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua ibu bapak guru. Kali ini pasti akan mempersiapkan untuk kegiatan pretest PPG Daljab 2023. Nah, saya akan membahas mengenai soal-soal pretest dan juga UP PPG Daljab 2023, khususnya mapel bahasa Inggris bersama saya Yuli Yuliwati SPD. Alhamdulillah tahun kemarin 2022 saya lulus pretest PPG Daljab dan telah melaksanakan PPG Daljab. Nah, kali ini saya akan sharing-sharing mengenai soal-soal PPG pretest yang telah keluar tahun kemarin. Nah, disimak ya Ibu Bapak Guru. Langsung saja untuk video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal pretest dan juga UP PPG Daljab 2023 khususnya mapel bahasa Inggris di bagian pedagogik untuk part 1. Oke, langsung saja nomor 1. Di sini ada soal during the teaching learning process, Miss Sinta did following activities. 1. She asked the students to read a narrative text. 2. She asked the students to discuss in a small group. 3. She asked the student to write the result of the discussion. 4. She asked the student to present their discussion result in front of the class. Activities that accelerate students to investigate their character in verbal are number. Is it A, 1 and 3, B, 1 and 4, C, 2 and 3, D, 2 and 4, or A, 1 and 2. Nah, di sini yang diminta adalah pertanyaannya activities that accelerate students to investigate their character in verbal. Jadi untuk pembahasan nomor 1 di sini kita tahu bahwa kata kuncinya adalah activities in verbal. Jadi menurut Bapak Ibu guru, manakah yang di atas nomor 1, 2, 3, dan 4 ini, activities ini yang termasuk dalam kegiatan verbal? Nah, ternyata untuk nomor 1 jawabannya adalah yang tepat B, number 1 and number 4. Number 2. In speaking class, Dr. Ben intended to elicit correct utterance from the learner. When he asked one of them, Ida, how do you go to school? The learner answered, I to school by bus. The best clarification request as a corrective feedback Dr. Ben gave to the learner is it A, was Ida's answer correct, boy? B, well, you missed a verb in your utterance. C, could you repeat your answer, Indah? D, add a verb to your utterance, dear. E, oh, you mean you go to school by bus? Nah, untuk pembahasan nomor 2 kali ini kita lihat kata kuncinya adalah corrective feedback. Ya, the best clarification request as a corrective feedback Dr. Ben gave to the learner is, ya, yang tepat ternyata adalah jawabannya yang E, ya. Oh, you mean you go to school by bus? Ya. Oke. Lanjut pembahasan nomor 3. Masih di pedagogik part 1. Student can analyze the orientation series of events in chronological order. Person remarks on a reorientation. Learning objective for indicator blah 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 blah. Nah, this is it A, language feature of advertisement? Is it B, generic structure of narrative? Is it C, language feature of recontext?
Is it D, generic structure of descriptive text, or E, generic structure of recontext? Kita lihat di sini pembahasannya. Ternyata kata kunci untuk nomor 3 adalah student can analyze the orientation series of event in chronological order person premise on the reorientation. Kita tahu kalau untuk genre atau type of text yang ada reorientationnya di sini adalah recontext, dan di sini diminta apakah yang termasuk generic structure atau language features. Nah, yang tepat adalah jawabannya untuk nomor 3 adalah A, generic structure of recontext. Nah, di sini ada pembahasannya. Generic structure of recontext sendiri tidak hanya reorientation, tapi yang pertama adalah orientation. Tadi sudah disebutkan di awal. Jadi student atau murid dapat menganalisis orientation series. Nah, di sini orientation introduce provide the setting and introduce participant, and then even tell what happened in what sequence, and then the last one reorientation or closure of event. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah E, generic structure of recontext, karena di sini termasuk bagian-bagian yang ada dalam generic structure. Ya, lanjut pembahasan nomor 4. The teacher asks students to revise a descriptive paragraph with correct tenses. The main competence to be accepted is that student can understand. Is it A, social function, B, language features, C, definition, D, generic structure, or A, textual function. Nah, untuk nomor 4 di sini kita lihat kata kuncinya adalah descriptive paragraph, lalu di sini with correct tenses. Nah, adapun yang diminta adalah bahwa yang akan dicapai oleh student, berarti di sini salah satu termasuk ke language feature karena ada tenses yang dibahas untuk nomor 4. Ya, lanjut lagi untuk pembahasan pedagogik part 1 nomor 5. Podcast recording is a kind of, is it A, implicit assessment, B, norm reference, C, diagnostic assessment, D, summative assessment, or E, formative assessment. Nah, di sini manakah yang termasuk ke dalam penilaian podcast recording ini adalah salah satu penilaian yang mana nih? Apakah A, implicit assessment, B, norm reference, C, diagnostic assessment, D, summative assessment, or E, formative assessment. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, untuk pembahasannya kita bahas satu-satu. Untuk yang bagian A, implicit assessment itu apa sih? Nah, di sini ternyata implicit assessment adalah this term is not commonly used in the context of educational assessment. It could potentially refer to an assess that lack emotional involvement or bias, but is not a recognized category of assessment. Nah, kita lihat di sini pembahasannya. Ternyata di sini tidak termasuk ya, karena tidak disebutkan untuk podcast recording. Nah, untuk yang B, norm reference, di sini ternyata adalah a type of assessment that compare an individual performance to the performance of a group or normative sample. It focuses on ranking or categorizing student based on the relative performance. Jadi di sini lebih ke speaking ya, specific skill or knowledge untuk yang norm reference. Lanjut lagi. Oke, untuk pembahasan yang pilihan C, diagnosis assessment is used to identify student strengths and weaknesses as well as to diagnose a specific area or difficult or gaps in knowledge. It helps teachers understand student individual needs and
tailor instruction accordingly. Jadi di sini tidak termasuk ya ke dalam podcast recording, karena yang namanya diagnosis assessment itu lebih banyak mendiagnosa kemampuan siswa itu sendiri, dari knowledge-nya dan sebagainya. Oke, berikutnya untuk pembahasan yang di summative assessment. Ya, summative assessment is used to evaluate student learning and achievement at the end of the learning unit course or academic years. It typically involves assignment grade or score based on predefined criteria and in use to make judgment about student overall performance or mastery of subject. Nah, ini biasanya untuk summative assessment itu lebih banyak ke kalau di Indonesia itu ada UN, ujian nasional, terus ada UAS, atau ada juga UTS, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, jadi tidak termasuk ke pembahasan podcast recording. Bagaimana dengan pilihan yang E, formative assessment? Ya, kita lihat di sini pembahasannya. Formative assessment is an ongoing continued process or gathering feedback and information about student progress during the learning process. Its purpose is to monitor learning, provide timely feedback, and guide instruction. Formative assessment can take various forms such as quizzes, class discussion, observation, etc. Jadi untuk yang formative assessment ini adalah jawaban yang tepat untuk menjawab pembahasan nomor 5 pada soal podcast recording is a kind of formative assessment, karena formative assessment ini termasuk salah satu penilaian in the learning process. Jadi pada saat pembelajaran itu berlangsung untuk mengukur keberhasilan siswa tersebut dengan diadakannya quizzes, class discussion, observation ataupun yang lainnya. Jadi untuk pembahasan nomor 5 di sini jawaban yang tepat adalah yang E, formative assessment. Nah, untuk analisis jawaban sobat-sobat guru, silahkan tulis berapa jawaban yang benarnya dan berapa jawaban yang salahnya. Nah, di sini untuk pedagogik part 1, khususnya untuk mapel bahasa Inggris, untuk persiapan pretest mendatang, mudah-mudahan muncul ataupun ada ya, karena ini yang paling banyak dan paling sering dibahas juga, dan yang keluar tahun kemarin ya, mudah-mudahan keluar lagi. Hanya saja mungkin pembahasannya sedikit berbeda, tapi untuk kisi-kisinya saya yakin dari tahun ke tahun pretest dan UP itu hampir sama semua. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk yang menyimak video pembahasan soal pretest dan UP bahasa Inggris pedagogik part 1. Kita lanjut lagi di pedagogik part 2. Silakan ditunggu like, subscribe, dan loncengkan notifikasinya supaya bisa memantau video-video terkini lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.